Pengundian nomor urut Pilkada 2024. DPR pertanyakan pemerintah soal dugaan data NPWP bocor. Presiden Jokowi meresmikan smelter Freeport di Gresik. Polri kesulitan identifikasi ketujuh korban yang hanyut Kali Bekasi. Halo, selamat pagi. pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya Festi dan juga Andi bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian, adapun juga hiburan. Kalau kita melihat terkait hari kemarin baru saja kita mengadakan Pilkada serentak 2024 di mana ada banyak sekali partai-partai ataupun pengusung-pengusung yang baru saja mendaftar ataupun menerima dan juga mengambil nomor urut. Ya, selain berita terkait dengan dunia Pilkada 2024 atau Pilkada serentak tahun 2024, ini juga ada yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pemberitaan soal penemuan 7 mayat yang ada di Kali Bekasi seperti itu. Ini informasinya sampai dengan saat ini proses identifikasi masih belum bisa teratasi oleh tim dari RS Polri Kramat Jati seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa terus diusut dengan sangat baik dan juga bisa diusut apa sih penyebab kira-kira dari mana berasalnya 7 mayat tersebut. Dan informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya baik pemirsa, informasi kita awali seputar dengan informasi soal pendaftaran atau pengundian dari nomor urut yang dilakukan di seluruh KPUD di Indonesia. Ini ada informasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan Cagup dan Cawagup 2024 Senin kemarin. Dan hasilnya pasangan Cagup-Cawagup Airin Rahmidiani, Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1. Dan untuk pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah mendapatkan nomor urut 2. Dalam pengundian nomor urut Cagup-Cawagup ini, KPU Banten juga menggunakan mekanisme 2 tahap. Pertama adalah pengambilan nomor antrean untuk mengambil nomor urut dilakukan oleh Cawagup. Cawagup yang mengambil nomor urut pertama adalah Ade Sumardi karena ia melakukan pendaftaran pertama ke KPU, disusul oleh Dimyati Natakusumah. Maka dengan demikian bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati mendapatkan nomor urut 2. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami mohon waktu sejenak untuk menandatangani berita acara dan surat keputusan yang selanjutnya akan kami bacakan keputusannya. Setelah itu pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Cagup Airin menjadi Cagup pertama yang mengambil, kemudian disusul Andra Soni. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Banten 2024. 2 pasangan calon tersebut, yakni Airin Rahmidiani Ade Sumardi dan Andra Soni Dimyati Natakusumah. Ihsan menyatakan, pencalonan kedua pasangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, selain itu KPUD Sulawesi Utara resmi menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Tahapan pengundian dan juga penetapan paslon gubernur dan juga wagub Sulut ini dihadiri parpol serta ratusan pendukung dari 3 paslon. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. Hal ini diselenggarakan pada hari Senin 23 September 2024. Pengundian nomor urut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Manado, Verly Kaparang,
yang didampingi oleh sejumlah anggota KPU lainnya. Terdapat 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dinyatakan sah mengikuti kontestasi Pilkada Sulut. Setelah melalui proses pengundian, 3 paslon tersebut berdasarkan urutan nomor 1, yakni pasangan Julius Selvanus Victor Mailangkai, nomor urut kedua dengan pasangan Eli Lasut Hani J. Pajo, dan nomor urut 3 pasangan Stephen Kando Alfred Ujeh. Mengambil nomor urut pasangan calon. Dengan demikian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Maijen Purnawirawan Julius Selvanus SE dan Bapak Dr. Yohanes Victor Mailangkai SHMH. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut ME dan Bapak Hani Jos Pajo SEAK ME. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Estefanus Kando dan Bapak Letjen Purnawirawan Alfred Denny Joyke Tweje. Tahapan pengundian dan penetapan paslon gubernur dan wagub Sulut ini dihadiri parpol serta ratusan pendukung dari 3 paslon. Usai menerima nomor urut masing-masing, para pasangan calon diharapkan segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan kampanye, terutama terkait dengan strategi komunikasi politik yang akan mereka bangun berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan. Kampanye damai juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2024, sehingga seluruh rangkaian pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan jauh dari konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam pengundian nomor urut paslon Cagup Cawagup, sebanyak 3 paslon Sulawesi Tengah menunjukkan nomor urutnya masing-masing. Nomor urut pertama diperoleh oleh pasangan Ahmad Ali dan juga Abdul Karim. Nomor urut 2 pasangan Anwar Hafid dan juga Reni Lamajido. Dan juga nomor urut 3 pasangan Rusdi Mastura dan juga Sulaiman Agusto. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Pengundian dipimpin oleh Ketua KPU Sulteng Rizvi Renol di halaman kantor KPU Sulteng, Kota Palu, Senin. Dia pun membacakan surat keputusan KPU Sulteng nomor 269 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Provinsi Sulawesi Tengah nomor 269 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Ke-1, menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, nomor urut dan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diumumkan kepada masyarakat. Nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Nomor urut 1, calon gubernur Ahmad Haji M. Ali, calon wakil gubernur Abdul Karim Al-Jufri. Partai pengusul atau perorangan: 1. Partai Nasdem, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Amanat Nasional, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Kebangkitan Bangsa, 6. Partai Solidaritas Indonesia, 7. Partai Perindo, 8. Partai Persatuan Pembangunan.
Nomor urut 2, calon gubernur Dr. Anwar Esos MSI. Calon wakil gubernur Dr. Reni Alamajido SP PK MKes. Partai pengusul: 1. Partai Demokrat, 2. Partai Bulan Bintang, 3. Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 3, calon gubernur Haji Rusdi Mastura. Calon wakil gubernur Sulaiman Agusto. Partai pengusul: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2. Partai Hati Nurani Rakyat, 3. Partai Buruh, 4. Partai Umat. Ketiga, putusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 23 September 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Rizvi Renol. Terima kasih. Hasil pengundian KPU Sulteng nomor urut 1 diperoleh paslon Ahmad Ali dan Abdul Karim. Mereka diusung oleh 8 partai politik dengan total 1.062.014 suara parpol pengusung, yakni Partai Nasdem, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, P3, Partai Perindo, dan PSI. Selanjutnya nomor urut 2 diperoleh paslon Anwar Hafid dan Reni Lamajido. Mereka didukung 3 partai politik dengan total 340.299 suara sah. Parpol pengusul yakni Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Kemudian nomor urut 3 diperoleh paslon Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto. Mereka didukung oleh 4 partai politik dengan total 272.089 suara. Parpol pengusul yakni Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Buruh, dan Partai Umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada pemilihan serentak 2024 di Surabaya Senin kemarin. Pasangan Luluk Lukman mendapatkan nomor urut 1, pasangan Hovifah Emil mendapatkan nomor urut 2, serta pasangan Risma Gus Hans dengan nomor urut 3. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menjalani pengundian dan penetapan nomor urut pada Pilkada Serentak 2024. Pengundian dan penetapan nomor urut ini diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada rapat pleno terbuka di Surabaya pada Senin 23 September 2024. Terlebih dahulu, para paslon diwakili oleh para calon wakil gubernur untuk mengambil nomor antrean yang berada di dalam fishbowl. Nomor antrean ini selanjutnya menjadi acuan calon gubernur untuk mengambil tabung berisikan nomor urut. Pengambilan nomor antrean disesuaikan berdasarkan urutan pendaftaran ke KPU Jatim beberapa waktu lalu. Saat pengambilan nomor antrean, Emil Dardak mengambil nomor antrean 1, Zahrul Azhar mengambil nomor antrean 2, dan Lukmanul Hakim mengambil nomor antrean 3. Sesuai antrean, pasangan Hovifah Emil berkesempatan mengambil tabung lebih dulu, disusul pasangan Risma Gus Hans, serta yang terakhir pasangan Luluk Lukman. Hasilnya saat tabung dibuka bersamaan, pasangan Luluk Lukman mendapatkan nomor urut 1, pasangan Hovifah Emil mendapatkan nomor urut 2, serta pasangan Risma Gus Hans dengan nomor urut 3 untuk berkontestasi dalam Pilkada Jatim 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta juga mengumumkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Senin malam. Usai penetapan nomor urut ini, ketiga paslon tersebut nantinya akan bersiap untuk bersaing dalam menghadapi Pilgub Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Dalam pengundian nomor urut tersebut, KPU telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1. Kemudian, pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana mendapatkan nomor urut 2. Sementara itu, Pramono Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Penentuan nomor urut ini dilakukan lewat pengundian yang dihadiri langsung oleh ketiga pasangan calon di kantor KPU DKI Jakarta. Tak hanya itu, bahkan ratusan pendukung dari masing-masing paslon pun ikut menghantar serta mendampingi jagoan yang didukungnya. Setelah ditetapkannya nomor urut kepada ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur tersebut, selanjutnya ketiga paslon ini akan bersiap untuk bersaing dalam pemilihan gubernur Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024. Ya. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 131 tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Ibu Kota Jakarta tahun 2024, nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Nomor urut 1, nama pasangan calon
H.M. Ridwan Kamil dan H. Suswono. Parpol dan gabungan parpol pengusung pertama, Partai Keadilan Sejahtera. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Partai Nasdem. 4. Partai Golongan Karya. 5. Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Partai Amanat Nasional. 7. Partai Solidaritas Indonesia. 8. Partai Demokrat. 9. Partai Persatuan Indonesia. 10. Partai Persatuan Pembangunan. 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 12. Partai Gada Republik Indonesia. 13. Partai Bulan Bintang. Nomor 14. Partai Kebangkitan Nusantara. Nomor urut 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Hum, dan calon wakil gubernur Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT. Calon perseorangan dengan 677. Bisa tenang dulu teman-teman ya. Jadi nanti biar dibacakan dulu putusannya ini. Dengan calon perseorangan dengan 677.065 dukungan yang tersebar di 6 kota dan kabupaten. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Hati Nurani Rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil meminta para relawannya untuk langsung tancap gas bersiap menghadapi masa kampanye. Dan kampanye nantinya disosialisasikan di kalangan keluarga, teman, dan juga hingga media sosial. Ridwan Kamil yang kini kerap disebut Bang Emil mengatakan, implementasi kerja kampanye langsung bisa terlihat nyata setelah pengundian nomor pasangan calon gubernur dan wakilnya di Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Senin 23 September 2024. Setelah pengundian nomor itu, kampanye hari pertama dibuka pada Rabu mendatang 25 September 2024. Ridwan Kamil maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Suswono. Pasangan calon ini mengusung tagline Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya memang diinisiasi oleh Pak Sanusi dan kelompok-kelompok yang lain. Saya mengaturkan terima kasih. Sepulang dari sini sudah saya perintahkan bekerja, mengkampanyekan kepada keluarga, tetangga, teman, dengan belusukan media sosial, ketemu tokoh, event, dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah besok ada penomoran, dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata karena sudah masuk masa kampanye selama 2 bulan. Waktunya sangat pendek, mudah-mudahan pasangan Ridho bisa meraih kemenangan dalam 1 putaran, di mana mayoritas dukungannya datang dari elemen-elemen masyarakat sendiri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, terkait dengan pada hari Senin kemarin, betapa hektiknya luar biasa ya. Tapi kalau misalnya kita melihat terkait dengan pengambilan nomor urut ini di setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia ini, begitu hikmat dan juga damai, aman, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Banyak sekali dari berbagai pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bisa mengambil nomor urutnya dengan sangat baik, dan juga pastinya tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan mereka semua ini sudah masuk dalam persyaratan tersebut. Betul, kalau kita melihat kemarin live yang cukup banyak itu, Betul. yang KPUD seluruh Indonesia mengumumkan atau mengundi masing-masing dari paslon yang akan bertarung di wilayahnya masing-masing. Ini politik riang gembira nampaknya terlihat ya dari masing-masing paslon seperti itu. Dan kemudian juga kalau kita melihat tahapan pilkada ini juga sudah dilewati, salah satunya adalah pengundian, dan kita harapkan dalam pelaksanaannya nanti di bulan November mendatang ini semoga semuanya berjalan dengan baik, aman dan dengan damai baik. dan juga tentunya baik.
Oke, dan tentunya kalau misalnya kita melihat terkait dengan telah selesainya nomor urut yang sudah diambil oleh seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, tapi juga ini ada pasangan dari Ridwan Kamil yang sudah mempersiapkan nantinya untuk bersiap di kampanye mendatang. Betul, ini udah menginstruksikan para relawannya ya untuk terus atau riang gembira menyambut menyambut masa kampanye mendatang dengan mungkin melakukan kampanye dengan teman-temannya ataupun di lingkungan keluarga seperti itu. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ini juga ada informasi yang menarik lainnya terkait dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid ini mengatakan bahwa raker bersama Menko Polhukam dan juga Menkominfo membahas terkait update pemulihan pada Pusat Data Nasional sementara. Rapat yang digelar ini bertujuan untuk memberikan informasi baru mengenai beberapa data yang telah berhasil dipulihkan oleh pemerintah. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenko Kominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan cyber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa rapat yang digelar membahas terkait update terakhir mengenai pemulihan serangan cyber pada PDNS beberapa waktu yang lalu. Hal ini menurut Mutia perlu dilakukan mengingat publik harus mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan pada beberapa data. Karena seperti yang diketahui bahwa sudah terdapat beberapa data yang telah pulih. Rapat hari ini terkait dengan update terakhir mengenai PDNS, artinya sudah seperti apa dan lain-lain. Karena janji kami dalam kesimpulan rapat sebelumnya dengan Menkominfo dan KPSSN. Di hari ini follow up-nya bahwa kita perlu melaporkan kepada publik sejauh mana yang sudah dilakukan pemerintah, karena kan kita dengar cukup banyak yang sudah diperbaiki, apakah sudah pulih 100% dan rencana ke depan untuk PDNS seperti apa, itu yang nanti akan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, selain itu DPR juga mempertanyakan berbagai hal terkait dugaan bocornya 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto juga menjelaskan berdasarkan analisis BSSN, data yang diduga bocor justru tidak sesuai dengan data aslinya. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan siber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara di Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam Hadi Cahyanto dicecar terkait isu bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja. Menko Polhukam mengatakan bahwa berdasarkan analisis Badan Siber dan Sandi Negara, data yang bocor justru tidak sesuai dengan data asli. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun MPWP. Hingga kini Menko Polhukam masih menindaklanjuti dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait soal dugaan kebocoran data. Selain itu, pemerintah akan menggelar rapat gabungan pekan ini untuk menindaklanjuti data NPWP yang bocor. Rapat ini juga akan dihadiri oleh Dirjen Pajak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto optimis pembentukan Angkatan Cyber sebagai matra TNI keempat akan segera terwujud. Dan juga dirinya mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Cyber tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pembentukan Matra Siber atau Matra keempat TNI. Ia menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern terhadap Matra Siber tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa Matra Siber TNI ini perlu dibentuk untuk menghadapi serangan siber dari luar. Menurutnya dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity-nya adalah perang siber. Maka dari itu mantan ex-Panglima TNI tersebut menilai bahwa diperlukan satu unit dari Matra Siber untuk melakukan patroli setiap harinya. Cyber Matra keempat ini adalah dalam bagaimana kita menghadapi serangan cyber dari luar ya. Ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber kini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa Angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk Matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan, concern dengan Matra keempat. Ya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bjorka peretas yang sempat menggegerkan Indonesia kembali beraksi. Kali ini 6 juta data NPWP diduga bocor bahkan dijual. Untuk membahasnya berikut wawancara presenter Andi Rezaldi bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Izin Bang Agung mau menanyakan ini terkait dengan isu terkini Bang Agung terkait dengan Bjorka. Ya. Ini kembali menyerang lagi nih data kita dan kali ini yang diserang adalah NPWP dan juga NIK. Kabarnya ada 6 juta data yang berhasil diretas seperti itu ya. Ini masih sifatnya masih dugaan Bang Agung. Kalau Bang Agung sendiri tanggapannya seperti apa Bang? Iya, pertama memang secara institusional ya, karena kita bicara soal negara, otomatis ini masukan penting bagi perkuat perlindungan data pribadi ya, warga negara, apakah itu NIK, NPWP, supaya tidak bocor terus. Karena ini kan bukan kali pertama Bjorka melakukan serangan siber semacam ini. Jadi saya kira harus ada upaya yang lebih akseleratif agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, bisa juga ya karena Bjorka ini orang yang sangat jenius mungkin ya. Saya nggak tahu latar belakangnya karena sampai sekarang masih
terus dilacak gitu, dilibatkan untuk bekerja sama saja. Ya kalau memang pemerintah belum ada sumber daya untuk mengatasi apa ya semacam problem keamanan data ini, ya bagaimana kemudian melakukan upaya-upaya yang sifatnya diplomatif supaya apa? Supaya ya sistem keamanan kita semakin lebih baik atau ya melibatkan pihak luar ya. Kalau memang dengan Biorka tidak mau gitu, tapi ya libatkanlah ahli ataupun pakar ataupun orang luar ya yang memang punya kapasitas untuk melakukan pelindungan data semacam ini supaya apa? Supaya ada rasa aman lah bagi masyarakat, bagi warga negara Indonesia, karena itu kan sensitif sifatnya. Bayangkan NIK, NPWP, alamat, nomor telepon itu kan private banget ya. Nah, kalau pemerintah belum bisa menjamin soal itu, maka ya publik akan bertanya-tanya dan ini bisa masuk arahan-arahan lain ya. Kalau memang ada yang tidak puas seperti itu. Baik, Bang, ini kan kita udah beberapa kali nih kena peretasan seperti ini. Yang pertama Biorka, kemudian yang kemarin soal PDNS yang di Surabaya, kemudian ini baru lagi Biorka muncul kembali. Nah, kalau terakhir follow up dari DPR kan nantinya akan diperkuat bagian sistem pengamanan di rapat bersama dengan pemerintah seperti itu. Namun yang perlu menjadi catatan kira-kira apa nih Bang soal terutama pemerintah ya yang diwakilkan oleh Menkominfo dalam hal pengamanan seperti ini, Bang? Iya, saya kira ini evaluasi besar kepada Menkominfo juga ya, Menteri Komunikasi dan Informasi terkait kinerjanya selama beberapa waktu menggantikan Bapak Joni Plate ya. Jadi Pak Budi Ari harus kemudian merefleksikan ini ke dalam tanda petik penggantinya nanti ketika memang di masa Prabowo Gibran beliau tidak lagi ditunjuk sebagai Menkominfo seperti itu. Artinya perlu ada penguatan fungsi-fungsi Menkominfo terkait perlindungan dan keamanan data masyarakat supaya tidak ada lagi kebocoran data ataupun serangan-serangan siber semacam ini, karena ke depan hal semacam ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Dunia kita beralih ke dunia yang sifatnya digital gitu, bukan lagi hanya sebatas yang off air. Otomatis ya kekuatan keamanan digital kita menjadi sama pentingnya dengan kekuatan keamanan pertahanan keamanan secara umum ya. Kalau memang arahan hari ini ya ada pasukan, ada SDM tentaranya, SDM polisinya, kita juga perlu SDM tentara siber, ya pasukan siber. Jadi itu sama pentingnya dan ini perlu juga koordinasi dengan Kementerian Pertahanan juga saya kira. Ada relasinya itu supaya apa nggak segampang itu ya para hacker membobol data dan kedaulatan digital kita. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih ke arah sana Mas, mengevaluasi kinerja kemudian coba buat peta jalan supaya keamanan digital kita semakin kuat, semakin kokoh dan idealnya memang ditunjuk orang-orang ahli pakar yang benar-benar solid ya kompetensinya, apa bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Karena ini nggak main-main loh gitu ya. Data itu ya istilahnya informasi emas ya, tambang yang memang kita tambang dari tanah itu ya. Jadi ini tambang data ini tambang emas berikutnya untuk masa depan sehingga harus dijaga betul. Kalau tidak bisa rugi berulang-ulang kali seperti itu. Ya, Bang Agung, ini kan tadi Bang Agung sempat bilang artinya ini kita membutuhkan angkatan cyber yang akhir-akhir ini memang sedang menjadi pembahasan seperti itu. Walaupun memang ini masih sebatas rencana, namun kelihatannya ini adalah hal yang pasti akan terbentuk seperti itu, Bang Agung. Terus kemudian sebenarnya dengan adanya seperti ini, apakah ini meningkatkan urgensi terbentuknya angkatan cyber? Dan memang apakah memang kita diperlukan angkatan cyber ini, Bang Agung? Melihat memang bukan hanya melakukan pengamanan ya Bang Agung, tapi ini kan sekarang ini dunia tidak hanya melakukan serangan secara fisik, tapi serangannya udah serangan cyber seperti itu. Betul, ya jadi saya mengungkapkannya sebuah keniscayaan ya, artinya kewajiban bagi pemerintah memiliki angkatan cyber. Angkatan cyber ini ya isinya bukan hanya dalam tanda petik tentara polisi yang memang kita lihat dalam dunia sekarang, tapi orang-orang yang ahli IT, pakar-pakar telematika, ataupun yang memang punya kompetensi kuat di bidang pemrograman ya, di bidang teknologi seperti itu. Jadi inilah
isinya supaya apa? Supaya ya hacker tadi tidak dengan mudah mengobrak-abrik ya data privasi masyarakat kita, data pemerintah yang sensitif, informasi-informasi yang harusnya itu sifatnya apa ya? Ya rahasia tingkat tinggi ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga legitimasi, kredibilitas, ya reputasi pemerintah di mata rakyatnya, di mata dunia luar terjaga. Kalau seperti ini kan kita kayak harga diri ya Mas ya, Betul. diobrak-abrik dan bahkan NIK NPWP yang saya baca itu Presiden Jokowi, Mas Gibran, berapa menteri. Waduh, repot ini seperti itu. Siap, Bang Agung. Ini kan sebenarnya kalau Bang Agung bisa menilai nih Bang Agung, langkah Bjorka ini sebagai hacker gitu kan. Pertama dilakukan di masa menjelang pilkada, kemudian di tengah-tengah transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Gibran, kemudian juga di tengah dari isu pembentukan angkatan cyber. Kalau Bang Agung menilai ini sebenarnya maksud Bjorka apa melakukan hal peretasan seperti ini? Iya, bisa dua hal saya lihat ya. Ini meninggalkan nokta hitam di pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga bisa masukan penting bagi Presiden terpilih Prabowo untuk ya mengakselerasi soal-soal tadi penguatan keamanan data-data warga ya, kemudian privasi kita lebih dijaga. Terus yang paling penting sebenarnya ya tadi kalau memang segera perlu diarahkan angkatan cyber itu dibentuk ya untuk menjamin dan memastikan tidak terulang lagi kejadian semacam ini. Karena ini presiden negatif, apalagi bukan 1-2 kali ya. Ini kali keberapa? Ke-6 katanya dan seterusnya seperti itu. Dan saya kira ini bahaya kalau dibiarkan dan dianggap biasa-biasa saja oleh kita gitu. Karena ini mencakup data-data informasi yang sangat sensitif seperti itu. Baik. Ya Andi dan juga pemirsa, ini Bjorka baru saja berulah kembali setelah banyak sekali data PDNS yang diretas ataupun belum selesai kasusnya hingga saat ini. Tapi ini juga kembali berulah terkait dengan banyak sekali data-data penting dari pejabat tinggi negara Indonesia, di mana data-data NPWP, KTP, NIK ini dibocorkan hingga 6 juta data yang dibocorkan oleh Bjorka ini. Dan tentunya juga ini menggegerkan masyarakat Indonesia. Ini juga sangat disayangkan ya, apalagi kalau misalnya kita melihat ini di detik-detik Pilkada serentak 2024 ini sedang berjalan, tapi ini banyak sekali data-data yang dibocorkan bahkan dari data-data dari Presiden Joko Widodo hingga anak-anaknya, bukan hanya Gibran dan juga Kaisang, tapi juga ini menyeret nama-nama menteri seperti Menko Erlangga Hartarto, Mendak Zulkifli Hasan, seperti itu. Ya walaupun memang ini sifatnya masih bentuk dari dugaan yang dilakukan, peretasan yang dilakukan oleh Bjorka dan juga terhadap NPWP dan NIK sebanyak 6 juta data, ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Menkominfo dan BSSN sebagai stakeholder terkait untuk melakukan pengamanan data. Karena memang kalau kita bisa melihat beberapa waktu lalu seperti yang Festi sampaikan tadi, PDNS yang terjadi pada beberapa waktu lalu ini yang diretas seperti itu ini belum selesai. Namun kasusnya kembali terulang lagi, yakni peretasan yang terjadi yang diduga dilakukan oleh Bjorka terhadap 6 juta data NPWP dan NIK seperti itu ya. Bahkan ada pejabat negara. Dan perlu kita ingatkan ini catatan khusus bagi pemerintah, khususnya Menkominfo dan balik lagi ke BSSN, ini adalah bentuk evaluasi yang harus besar-besaran karena kita tidak bisa sebagai karena kita sebagai negara besar ini ketika diretas dan dijadikan mainan bagi para hacker dunia, ini harga diri bangsa kita mau dikemanakan seperti itu. Seperti itu ya, dan kalau kita melihat ini kejahatan tidak hanya dilakukan langsung, tapi banyak sekali kejahatan yang dilakukan di media sosial dengan caranya adanya peretasan. Dan mudah-mudahan ini kedepannya pada saat transisi pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini akan diadakan 4 matra seperti itu ya. Dengan adanya cyber ini nantinya mudah-mudahan angkatan cyber ini bisa terus menuntaskan semua peretasan-peretasan ataupun seperti contoh halnya Bjorka seperti ini bisa ditangkap pelakunya, bisa diamankan seperti itu agar nantinya di Indonesia tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi lainnya di mana peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun akan dimeriahkan dengan berbagai acara. Di antaranya seperti parade dan juga defile. Selain parade dan defile, TNI khususnya staf teritorial Mabes TNI menyajikan ribuan porsi makan gratis untuk masyarakat yang hadir ke Monas, Jakarta. Staf Teritorial TNI Kolonel Infantri Jaki Aristanto menyampaikan pada puncak perayaan HUT TNI ke-79 pada 5 Oktober mendatang ribuan porsi makanan gratis hingga tumpeng gratis disiapkan pihaknya untuk masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan komitmen TNI untuk selalu bersama masyarakat. Jaki menyebutkan dalam rangkaian hari ulang tahun, Teritorial TNI juga mengadakan pesta rakyat selama 2 hari. Di dalam pesta rakyat hari pertama Sabtu 21 September, pihaknya menyediakan UMKM atau makan gratis 3.000 porsi, sedangkan untuk hari kedua Minggu 22 September, sebanyak 5.000 porsi disiapkan. Jadi yang menyiapkan makan gratis itu ada 2 pihak memang. Staf teritorial sendiri menggelar UMKM gratis. Ya. Jadi ada juga nanti dari Satbabek TNI itu menggelar dapur lapangan. Untuk kemarin tanggal 21 itu kami menggelar 3.000 porsi makanan gratis untuk pengunjung, kemudian dapur lapangan juga 3.000 porsi. Nah, untuk hari ini ditingkatkan lagi karena pengunjung ternyata lebih banyak. Kami menggelar 5.000 porsi makanan gratis untuk UMKM, untuk dapur lapangan itu juga menggelar 5.000 porsi makanan gratis. Kami juga akan menggelar lebih banyak lagi, Mbak. Itu kita persiapkan sekitar 10.000 porsi dari staf teritorial. Nanti juga akan dikombin dari Kodam Jaya, itu akan menyiapkan tumpeng gratis itu untuk 5.000 porsi. Jadi mudah-mudahan insya Allah 15.000 porsi disiapkan untuk seluruh masyarakat yang hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dalam pembangunan smelter di Gresik, Kepala Negara tegaskan proyek ini akan melibatkan UMKM dan juga subkontraktor yang besar.
Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate Gresik, Jawa Timur, Senin 23 September 2024. Smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan pihaknya terus memantau pembangunan smelter sejak 2018 ketika persiapan lahan groundbreaking pada Oktober 2021 dan hingga kini dapat diresmikan. Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan proyek ini akan melibatkan UMKM dan subkontraktor yang besar. Yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sampaikan, smelter PT FI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Dengan beroperasinya smelter PT FI, maka ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Selama beroperasi nantinya pada saat operasi penuh Pak Presiden ini akan mempekerjakan kira-kira 2.000 orang, 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan langsung PT Freeport Indonesia. Dan selama masa konstruksi itu telah mempekerjakan tenaga konstruksi yang kumulatifnya jumlahnya mencapai 40.000 tenaga kerja. Dan proyek ini saya masih ingat Pak Presiden melakukan pemancangan tiang pertama di lokasi sini pada bulan Oktober tahun 2021. Jadi 3 tahun kurang 4 bulan kita bisa menyelesaikan proyek ini Pak. Karena proyek ini sebenarnya sudah selesai di akhir bulan Juni. Dan dari tambang tembaga bawah tanah terbesar di dunia Pak di Papua, dimurnikan di smelter single line tembaga terbesar di dunia. Dan itu menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Terima kasih Pak Presiden atas kehadirannya dan mau meresmikan proyek yang sangat membanggakan ini dan semoga kiranya dapat menciptakan nilai tambah yang lebih lagi dan menciptakan hilirisasi lebih lanjut lagi untuk Indonesia maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya pemirsa, kemungkinan bertambahnya komisi di DPR masih dalam wacana dan pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Evaulus juga mengatakan bahwa tak masalah jika komisi harus bertambah atau kalau diperlukan untuk menyongsong kinerja pemerintah. Penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi DPR RI. Dengan adanya keleluasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintahan nantinya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Paulus mengatakan bahwa pembahasan ini masih sekedar wacana. Namun dengan menyusul rencana bertambahnya kementerian, Wakil Ketua DPR menyebut jika memungkinkan adanya penambahan komisi di DPR. Hal ini melihat bagaimana saat ini DPR memiliki 11 alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor. Tetapi masih ada penumpukan atau beban kerja pada komisi tertentu. Maka dari itu terkait rencana penambahan komisi masih dalam pembahasan lebih lanjut. Wacana itu baru bergulir sebagai wacana. Ya. Tetapi manakalanya itu AKD ya, kita sebut AKD. AKD katakan paling gampang jumlah komisi. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya pasti berkembang. Kenapa? Karena nanti ada satu katakan komisi
yang beban tugasnya terlalu berat. Ya. Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi 4. Cukup banyak, ya. Belum lagi ada penambahan badan lembaga. Nah, itu tentunya akan disesuaikan mitra-mitra. Kan yang terakhir aja mitra dari Kementerian Kehutanan itu kan baru nempel ke mitranya, ada Komisi 4 kalau nggak salah. Nah, ini juga waktu kementerian udah terbentuk pasti akan dilihat ya hubungan kerja antara kementerian ini kemana arahnya. Dia kalau katakan arahnya ke utara, maka kementerian ini sebaiknya katakan kementerian mana, ya. Sehingga dalam kegiatan sehari-harinya mereka tetap bisa berkomunikasi dan mereka bisa berkoordinasi sehingga tujuan yang dicapai itu akan lebih mudah. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Andi, terkait dengan revisi undang-undang yang baru saja kemarin disahkan seperti itu ya, terkait dengan nantinya akan ada penambahan kabinet ataupun nanti akan ada beberapa anggota yang akan mengisi di DPR RI seperti itu, Andi dan juga pemirsa. Ini sudah menjadikan sebuah ketentuan dan juga hak prerogatif dari nantinya presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga nantinya Gibran Rakabuming Raka akan menentukan seperti apa nantinya. Dan tentunya penambahan ataupun adanya jumlah yang bertambah ini bukan hanya untuk meramaikan saja, tapi juga untuk sama-sama menyongsong ke depan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Ya, memang kalau kita ketahui isu yang berkembang terkait dengan penambahan atau wacana penambahan dari komisi yang ada di DPR ini berkaitan dengan diresmikannya atau disahkannya undang-undang perubahan terkait dengan Kementerian Negara seperti itu. Artinya ini memberikan hak prerogatif kepada presiden nantinya atau presiden ke depan untuk menentukan posisi kabinet mau sebanyak seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bisa melihat kalau jajaran kabinet yang sekarang ya komisi yang ada di DPR ini ada 11 dan ini merangkup semua dari kementerian seperti itu ya. Kalau misalkan kementeriannya ini ditambah, kemungkinan juga komisi yang ada di DPR ini bertambah. Seperti itu. Dan ini juga kita harapkan dengan bertambahnya kalau memang ini terjadi penambahan komisi yang ada di DPR, seperti kata pimpinan DPR Lodwig Friedrich Paulus ini mengatakan kalau memang ini untuk menunjang kinerja dari pemerintah ini akan didukung seperti itu. Betul, dan itu tidak masalah ya kalau misalnya hal tersebut memang harus ditambah dan itu mudah-mudahan kedepannya dengan ada transisi seperti itu ataupun penambahan dari kabinet dan juga menteri-menteri di dalamnya ini bisa menunjukkan performa yang terbaiknya dan juga bisa menunjukkan kepada masyarakat terkait kinerja masing-masing menteri. Ya, pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan membahas evaluasi haji 2024 kembali ditunda. Hal ini mengingat Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kembali berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait laporan evaluasi haji tahun 2024 pada Senin 23 September 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun tampak dalam rapat tersebut Menteri Agama Yakut Khalil kembali berhalangan hadir dikarenakan sedang menjalani tugas kenegaraan mewakili Presiden Jokowi di Paris hingga 28 September 2024. Merespon tersebut, pimpinan Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi memberi kesempatan kepada Menteri Agama untuk menghadiri rapat hingga 27 September 2024 sebelum penutupan masa persidangan nanti. Dan opsi lainnya, jika Menteri Keagamaan tidak dapat meninggalkan tugas kenegaraannya, maka direncanakan akan melakukan rapat melalui daring. Hari ini kami mengagendakan rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 dan akan dilanjutkan nanti rapat pertanggungjawaban penggunaan keuangan haji untuk tahun 2024. Nah, tadi rapat kami sudah buka, kemudian oleh Wamen disampaikan bahwa Bapak Menteri Agama belum bisa hadir karena beliau masih dalam tugas negara sampai pada tanggal 28. Nah, maka sesuai dengan Undang-Undang Haji disampaikan bahwa laporan evaluasi haji
dan pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, olehnya itu tadi teman-teman mengusulkan agar rapat ini ditunda saja sampai Bapak Menteri bisa hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Andi terkait dengan raker bersama Komisi 8 DPR RI bersama dengan Mendag seperti itu. Lagi-lagi ini ditunda seperti itu ya, dan lagi-lagi dari Yakut Khalil Qaumas ataupun Menteri Agama Indonesia ini juga tidak menghadiri pada rapat tersebut, dan tentunya alangkah lebih baiknya ketika melakukan rapat tersebut sesuai untuk tidak melanggar aturan dan sesuai dengan aturan undang-undangnya harus evaluasi haji itu harus disampaikan oleh Mendag sendiri. Ya, kalau kita bisa melihat ini memang kalau dari rapat selain rapat Komisi 8 ya, Betul. ini Menak juga mangkir beberapa kali di Pansus Haji. Betul. Yang fokus untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji 2024. Dan dalam temuan yang dilakukan oleh Pansus Haji ini rapat dengan stakeholder terkait khususnya dari Kementerian Agama ini diduga menemukan adanya penyelewengan ya seperti itu ya. Khususnya bagi haji khusus. Betul. Pada saat pelaksanaan haji 2024 lalu. Oke, baik, mudah-mudahan kedepannya nanti ketika ada surat pemanggilan ataupun untuk bekerja sama dan juga melakukan sebuah rapat, mudah-mudahan nanti di tanggal 27 September 2024 ini Mendag ini bisa hadir turut dan juga memberikan sebuah pemaparannya terkait dengan evaluasi haji yang mungkin pada saat itu masih banyak sekali kekeliruan dan juga perlu adanya evaluasi berlebih ataupun berlanjut seperti karena itu memang penjelasan dari Menteri Agama ini sangat diperlukan ya, sangat penting bagi DPR dan juga khususnya bagi Pansus yang dibentuk memang untuk melakukan memberikan yang terbaik. Betul sekali, untuk melakukan perbaikan untuk pelaksanaan haji di tahun depan supaya tidak ada lagi kisruh-kisruh seperti pelaksanaan haji pada tahun kemarin. Seperti itu. Oke, baik. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi terkait dengan peristiwa di mana sebanyak 4 orang dilaporkan tewas akibat tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat pada 22 September Minggu pagi kemarin. Kecelakaan terjadi berawal dari sejumlah orang yang bermain di atas rel kereta dan tidak melihat adanya kereta dari arah berlawanan.
Sebuah video yang menunjukkan detik-detik tragis saat 4 orang tertabrak kereta api di Karawang menjadi viral di media sosial. Peristiwa memilukan ini terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 22 September 2024 Minggu pagi. Dalam video tersebut, tampak seorang ibu bersama 1 anaknya berada di rel kereta api usai berolahraga. Seorang pria juga tampak duduk di atas besi rel. Kemudian sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam 4 orang tersebut hingga mengakibatkan tewas di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan ponsel yang dipegang sang ibu terlempar ke tanah. Di video lainnya juga terlihat salah satu anak tersangkut di bagian depan kereta hingga terbawa sejauh beberapa kilometer ke stasiun Subang. Diketahui 4 korban jiwa tersebut terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Hingga kini belum diketahui identitas keempat korban. Diduga kecelakaan terjadi berawal dari sejumlah orang yang bermain di atas rel. Manajer Humas Daob 1 Jakarta, Ikspan Hendry Wintoko, mengatakan KAI menyatakan prihatin atas kecelakaan tersebut. KAI juga meningkatkan larangan masyarakat beraktivitas di atas jalur kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim forensik langsung melakukan proses identifikasi dan juga visum ke 7 korban. Mobil ambulan yang membawa 7 mayat yang ditemukan tewas di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu siang. Tampak petugas kepolisian dari Polres Bekasi Kota datang ke ruang jenazah menunggu proses pemeriksaan dari tim forensik. Ketujuh mayat laki-laki ini rencananya akan dilakukan proses identifikasi, termasuk autopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematian. Sebelumnya, ketujuh jenazah ditemukan warga perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, di aliran Kali Bekasi. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada anggota keluarga yang belum kembali ke rumah dalam beberapa hari dapat menuju ke RS Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi. Seluruh mayat sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Metro Jaya, diduga 7 mayat yang juga ditemukan di Kali Bekasi merupakan sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Beredar video di media sosial tampak ditemukan 7 remaja laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di Kali Bekasi, Jawa Barat pada 22 September Minggu pagi. Penemuan ketujuh korban itu berawal saat seorang warga sedang mencari kucing di lokasi sekitar pagi hari. Berawal saksi hanya menemukan 5 jenazah. Namun setelah dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan pencarian lebih lanjut, total ada 7 jenazah yang ditemukan hingga saat ini. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penemuan 7 jenazah tersebut, termasuk mendalami penyebab kematian korban. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut adalah sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Dari keterangan saksi diduga korban melompat ke sungai karena takut patroli yang dilakukan kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tak ditemukan adanya tanda kekerasan ataupun luka pada 7 jenazah korban. Tak hanya itu, pihak kepolisian tegaskan terkait penyebab kematian korban masih dilakukan proses penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada Minggu kemarin. Hingga saat ini identitas dari ketujuh korban masih sulit untuk diidentifikasi oleh Polri melalui tim Lab4 dan juga DVI. Kepolisian Republik Indonesia Polri masih terus melakukan penanganan intensif atas kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi lalu. Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran Kabid Yandokpol Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kombes Heri Wijatmoko mengatakan masih memerlukan data tambahan untuk mengidentifikasi ke-7 jenazah. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri pada hari ini. Ia memaparkan bahwa kondisi ke-7 korban telah membusuk karena terendam air. Adapun 2 metode yang digunakan kepolisian untuk mengidentifikasi para korban, yakni metode primary dan secondary. Identifikasi dengan metode primary adalah untuk mencocokkan sidik jari, gigi, bahkan DNA, sedangkan metode sekunderi seperti catatan medis dan alat-alat pribadi, yakni topi bekas korban serta pakaian bekas korban. Ada 5 identifier
dibagi menjadi dua, primer dan secondary. Primer itu satu, gigi, sidik jari, dan DNA. Kemudian secondary adalah properti sama catatan medis. Nah, gitu ya. Satu primary, misalkan gigi, ada berobat gigi, ada data gigi, rekam medik, kita cocokkan di jenazah, itu cukup bisa kita rilis. Sidik jari, kalau dia bisa ditemukan sidik jari di antemortem, misalkan ijazah, kemudian kita cocokkan dengan di jenazah, itu sudah cukup. Apalagi ditambah data yang lain. Ya. Lebih lanjut, pendalaman identitas ketujuh mayat dilakukan hari ini dari jam 9 pagi hingga 3 sore tadi. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, untuk mempercepat proses identifikasi jenazah korban hanyut di Kali Bekasi, pihak kepolisian membuka pos pengaduan orang hilang di gedung DVI RS Polri Kramat Jati. Dan proses ini dilakukan agar keluarga korban dapat membawa alat pribadi korban untuk mempermudah identifikasi ketujuh jenazah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joyce Oroh membuka posko pengaduan orang hilang pasca ditemukannya 7 mayat yang mengapung di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi Kota pada Minggu pagi kemarin. Posko pengaduan ini dibuka agar dapat mempermudah proses pendalaman identifikasi ketujuh korban yang hingga kini masih belum diketahui identitasnya. Dalam pernyataannya di konferensi pers, Audi mengharapkan posko antemortem ini dibuka agar keluarga korban yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarga dapat melapor ke posko antemortem yang terdekat di Polres Metro Bekasi Kota serta Rumah Sakit Bayangkara Polri. Kalau memang ada hal-hal yang perlu bantuan dari rekan-rekan media, kita akan selalu membuka posko antemortem kita. Jadi kalau ada keluarga yang memang anggota dari keluarganya yang sampai saat ini tidak kembali ke rumah, mungkin bisa melaporkan ke hotline center kami ataupun langsung datang ke posko antemortem. Jadi di RS Polri ada, dan kami di Polres Metro Bekasi Kota juga membuka posko antemortem. Demikian. Dengan dibukanya posko pengaduan orang hilang ini, kepolisian berharap keluarga korban dapat segera mendatangi Rumkit Polri dengan membawa alat pribadi, serta identitas korban seperti sidik jari, foto korban yang menampilkan gigi, serta catatan medis. Beberapa hal tersebut dibawa agar mempermudah proses identifikasi ketujuh korban. Lebih lanjut, selain membuka posko antemortem di 2 lokasi yang berbeda, Audi juga membeberkan hotline tersedia kepada pelapor yang merasa kehilangan salah satu keluarganya yang hilang. Dari Jakarta, Max, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, ini juga ada kabar yang kurang menyenangkan terkait dengan 7 jenazah yang ditemukan tewas di kali seperti itu ataupun hanyut di sungai. Terkait ini ada 7 jenazah yang sudah ditemukan nih Andi dan juga pemirsa ya. Dan ini mudah-mudahan ke depannya tidak ada kejadian seperti ini. Dan juga diduga peristiwa ini berawal dari masih dugaan, ini sebenarnya belum diidentifikasi bagaimana kronologis keasliannya seperti apa. Ataupun dari seluruh identitas korban pun hingga saat ini identitasnya belum teridentifikasi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan secepatnya dari pihak kepolisian ataupun tugas satuan yang membantu untuk mengusut kasus ini bisa terus dilakukan identifikasinya seperti apa hingga dugaan-dugaan terkait dengan adanya sebelumnya akan ada tawuran seperti itu dan mereka ada kejadian yang mungkin memang kurang menyenangkan. Ya, ini kita harapkan pihak kepolisian maupun khususnya bagi tim dokter DVI dan juga Lab4 di Rumah Sakit Kramat Jati forensik seperti itu, ini kita harapkan dapat cepat segera melakukan hasil atau segera mengumumkan hasil identifikasi, karena memang kalau berdasarkan keterangan dokter rumah sakit pada kemarin ini nyatanya tim dokter ini mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi karena memang mayat yang ditemukan ini dalam kondisi yang sudah membusuk seperti itu dan juga sangat mengenaskan, dan ini kita belum mengetahui apakah nanti hasil identifikasinya apakah benar ini meninggal karena tercebur di kali atau karena memang hasil tawuran mereka kabur dan tercebur di kali atau dalam tanda kutip ini adalah kasus pembunuhan yang mayatnya dibuang ke kali seperti itu. Oke, tentunya dugaan-dugaan seperti ini masih terus berseliweran di media sosial dan juga di anggapan ataupun persepsi dari masyarakat Indonesia dan terus kepada keluarga korban. Kita terus turut mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan bisa memberikan ataupun bisa diberikan kemudahan, kesabaran yang seluas-luasnya dan juga bisa ikhlas terkait dengan kejadian tersebut. Betul. Ya, pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada Menyapa Pagi hari ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Festi Rawati. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.